Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi sama saya di channel Sukadi Elektronik. Channelnya saya sangatkan suka elektronik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan umur kita diberkahkan oleh Allah Taala. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tentang perbaikan gearbox mesin cuci 2 tabung ya teman. Nah ini dia. Jadi jenis kerusakannya ini bocor ya teman. Nah biasanya bocornya lewat seal karet ini. Nah lewat sealnya ini kemudian merembes masuk sehingga masuk ke gearbox. Nah rembes lewat sini dan mengakibatkan rembesan itu mengaliri ke ini ya teman-teman. Nah ke polinya ini sehingga bisa mengakibatkan karetnya itu lesang itu atau licin sehingga tidak mau berputar ini. Kemudian efek samping yang lainnya bisa mengakibatkan dinamo mesin cuci ataupun dinamo pengeringnya itu bisa kecipratan air ya teman, sehingga mengakibatkan konslet ya teman. Dengan gejala awal biasanya di dalam mesin cuci itu nyetrum ya teman, atau terjadi ngeground gitu, sehingga kalau tidak hati-hati ya berbahaya karena ngeground. Nah itu biasanya diakibatkan dari gearboxnya ini yang bocor, dan akibat fatalnya adalah dinamo pengering atau dinamo mesin cucinya itu bisa terbakar sehingga mengakibatkan mati total ya teman. Cuman gara-gara gearbox ini ya teman. Nah sealnya ini yang bocor. Oke, pada kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengakalinya, yaitu dengan cara sealnya ini kita ganti ya teman. Karena kalau kita beli sepasang seperti ini harganya lumayan ya teman. Kalau di warung itu kalau di toko itu sekitar 70.000 ya teman. Nah, oke, bagaimana cara mengakalinya? Nah ini, jadi kita persiapkan kunci-kuncinya terlebih dahulu. Teman-teman harus punya kunci seperti ini paling tidak ya teman. Tapi kalau tidak punya ya tidak apa-apa, yang penting bisa ngakalin. Dan tentunya kita siapkan sealnya teman. Oke, langsung saja ikuti video saya sampai habis. Jangan di skip agar tidak ketinggalan momen-momen yang penting ya teman. Oke, selanjutnya juga sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman subscriber yang telah memberikan yang telah mendukung dan memberikan like-nya, subscribe-nya kepada channel saya teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita lakukan, kita lepas dulu. Kita lepasin dulu ini baut-bautnya. Jadi ini saya dubbing ya teman-teman, karena di rumah saya ini tempatnya situasinya sangat ramai ya teman, sehingga nanti tidak jelas. Nah setelah kita buka seperti ini, nah ini di dalamannya itu kering ya teman, karena ini memang sudah lama tidak dipakai dan rusaknya itu sudah lama sehingga saya anggurkan. Nah yang pertama-tama setelah kita buka seperti ini, kemudian kita amati di dalam di sini ada sepinya ya teman, ada spinnernya seperti ini bulat, yang di samping-sampingnya itu ada lubangnya. Jadi kita harus menggunakan tang pembuka spinnernya seperti ini ya teman, tang pembuka ring ya teman-teman, ring pegasnya. Nah seperti ini. Setelah kita cabut seperti ini penampakannya ya teman-teman. Dan di sini juga ada ringnya, ring plat ya teman. Nah ini untuk ring pegasnya sama ring platnya ini sudah karatan ya teman. Jadi pada waktu kita mengganti atau karet sealnya nanti, atau kita melakukan perbaikan, jadi sekalian nanti ini harus kita ganti ya teman, harus kita ganti. Ini sudah karatan karena akan kena air ya teman. Jadi nanti sekalian, nah ini ring pegasnya ini harus kita ganti ya teman-teman. Dan
karena pada hari ini aku belum aku siapkan, maka ya jadi yang penting kita fokus ganti seal karetnya dulu dengan cara ini asnya ini kita totok ya teman-teman, atau kita dorong saja. Kita dorong boleh menggunakan palu atau nah di sini aku menggunakan ujung obeng ya teman-teman. Nah, kita totok saja, dorong. Nah, nanti akan keluar asnya ya teman-teman. Nah ini dia, jadi asnya keluar sama sealnya. Nah ini sudah kotor banget ya teman-teman. Jadi dalamnya ini ada bos besinya. Nah, ini enggak ke bawah ya teman-teman, jadi enggak masalah. Saya ketok-ketok supaya keluar untuk as bosnya, tapi enggak mau keluar ya sudah, enggak masalah ya teman-teman. Oke, lanjut kita fokus ke sini, karetnya kita lepas ya teman-teman. Setelah itu untuk as giginya ini kita bersihkan dulu ya, menggunakan sikat besi, tapi sikat besinya yang lemes ya teman-teman, sikat besinya yang halus, jangan sikat besi yang kasar. Nah ini dia, supaya tidak membuat goresan pada asnya. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu semaksimal mungkin ya teman-teman. Kemudian untuk housing plastiknya di sini juga kita bersihkan dari kerak-kerak kotoran akibat air yang bocor ya teman-teman. Aku menggunakan kain seperti ini ya teman-teman. Kita putar-putar saja. Kita usahakan sebersih mungkin. Oke teman-teman jangan lupa dukung channel saya teman-teman. Tinggalkan jejak dengan cara subscribe, komen, kemudian like dan di-share ya teman-teman, agar memberikan kemanfaatan kepada khalayak banyak. Dengan kita memperbaiki seperti ini ya teman, dengan kita ganti sealnya saja ya tentunya akan lebih ngirit dari segi finansial ya teman-teman. Karena kalau kita beli ringnya saja, nah ini aku beli di online shop ya teman, harganya tidak mahal ya teman-teman. Langsung saja kita melakukan proses pemasangan karet yang baru. Nah ini ya teman, jadi sebelum kita pasangkan harus kita pastikan ukurannya sama. Nah untuk nomornya ini aku tidak jelaskan berapa ukurannya teman, pokoknya kalau di online shop itu banyak ya teman, jadi ada 2 atau 3 ukuran gitu untuk seal gearbox daripada mesin cuci ya teman. Nah, jadi untuk jaga-jaga belinya jangan cuma satu ya teman. Jadi sebelum kita pasangkan sealnya kita kasih oli dulu ya teman-teman, kasih oli tapi olinya yang kental ya teman-teman. Kalau ada stempet pakai stempet ya. Olinya yang kental, jangan oli mesin ya teman. Kalau oli mesin tuh encer. Jadi ini aku menggunakan oli Gardan. Kalau oli Gardan tuh kan sainya itu 30 ke atas ya teman-teman. Kalau oli mesin tuh kan sainya 20 sampai 30, 20 sampai 40 gitu. Nah, fungsi sealnya ini untuk fungsi oli itu untuk memudahkan memasukkan sealnya ini ya teman. Untuk memasukkannya ya teman, nah posisinya seperti ini, jadi yang ada cowakannya itu di atas ya teman. Untuk memudahkan masukkan karetnya sekaligus sebagai perekat ya teman, agar tidak mudah bocor. Kemudian kita tambahkan oli lagi di
di asnya maupun di karetnya agar lebih mudah lagi masuknya ke dalam housingnya ya teman-teman, atau tempat dudukannya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita masukkan ya dengan cara kita dorong saja ya teman-teman. Kita dorong, kita pastikan jangan miring ya teman, kita tekan dengan ibu jari sisi kanan dan sisi kiri supaya presisi. Oke. Setelah itu masih kita harus tekan lagi seal karetnya dengan menggunakan alat ya teman, alat bantu, jangan cuma menggunakan tangan. Aku menggunakan kunci sok yang lubang pinggirnya itu, yang pinggirannya itu usahakan sama itu teman, besarnya sama karetnya, seal karetnya, diameternya itu. Oke, jadi biar bisa masuk sempurna. Ini serak ya teman, tidak masuk, aku ganti saja kunci soknya. Yang kira-kira masuk di asnya aku ambilkan dulu. Seperti ini ya teman, jadi kita dorong, otomatis kalau menggunakan kunci sok ini akan presisi ya teman hasilnya. Nah, setelah seperti ini presisi sejajar dengan housingnya, berarti sempurna ya teman. Ya, setelah itu selesai, tinggal kita pasangkan kembali plat, ring platnya, kemudian ring pegasnya sebagai pengunci kita pasangkan kembali ya. Berhubung ini punya saya ini sudah jelek, mau saya ganti dulu ya teman. Intinya seperti itu cara memasangkannya. Oke, terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.